putusan Mahkamah Konstitusi itu tingkatannya itu adalah berada di bawah konstitusi dan di atas undang-undang. Mengapa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau menyatakan tidak berlaku suatu undang-undang. Oleh karena itu, implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu norma yang diciptakan atau dilahirkannya adalah norma konstitusional. Karena itu tidak bisa diubah oleh DPR melalui undang-undang. DPR sebagai pembentuk undang-undang memiliki kewajiban konstitusional untuk mengikuti norma yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau DPR melakukan perubahan terhadap norma yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka tindakan DPR itu tindakan inkonstitusional dan nyata-nyata melanggar prinsip-prinsip negara yang berdasarkan konstitusi dan sistem demokrasi konstitusional. Jadi, kalau ada upaya dari DPR untuk menganulir atau mengubah putusan Mahkamah Konstitusi, itu adalah tindakan yang melawan sistem negara konstitusional yang kita atur, di mana putusan Mahkamah Konstitusi adalah kewajiban konstitusional bagi seluruh organ atau lembaga negara untuk menaati dan mengikutinya. Kalau hari ini ada rapat DPR yang mungkin mau mengubah putusan Mahkamah Konstitusi, jelas itulah tindakan yang melawan konstitusi, dan ini adalah pelanggaran konstitusi yang sangat besar. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak vonis hakim atau pengadilan itu sendiri, itu vonis MK. Jadi kalau putusan MK dijatuhkan kemarin dalam rapat pleno, sidang pleno Mahkamah Konstitusi, maka sejak saat itulah putusan itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, DPR ataupun organ-organ negara yang lain tidak bisa menangguhkan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, karena itu akan melanggar prinsip-prinsip dan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Karena Mahkamah Konstitusi, kalaupun saat menjatuhkan putusan hendak memberlakukan putusan itu pada tahun 2029, maka pasti akan ditegaskan di dalam putusan MK itu bahwa putusan ini berlaku untuk pemilu kada serentak tahun 2009. Karena tidak ada penegasan itu, maka harus dimaknai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib dilaksanakan pada saat sekarang juga. Seperti juga pada masa lalu, banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dilaksanakan, seperti putusan 90. Putusan 90 itu ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat umur dari presiden dan wakil presiden dikurangi, dan sehingga Gibran Rakabuming Raka itu lolos, itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang otomatis berlaku pada saat itu juga, dan tinggal KPU melaksanakannya dalam bentuk proses administratif. Jadi undang-undang, apalagi KPU, tidak bisa menangguhkan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.